Salam Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali dalam persekutuan kita dengan Kristus Yesus saat ini. Kita berjumpa lagi melalui ibadah bersama kebaktian rumah tangga Gereja Toraja Mamasa Jemaat Moria. Dan hari ini Rabu 7 Oktober 2020 yang menjadi penghimpun adalah keluarga Bapak Daniel Kampuno. Mari bersama-sama kita menyembah dan memuliakan Tuhan dengan penuh sukacita. Dan saya undang kita berdiri. Bersama-sama kita membuka nyanyian rohani nomor 3. Kita menyanyikan bersama, hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya. Pertolongan kita dalam ibadah saat ini adalah dalam kehendak Allah Tritunggal. Turunlah kiranya pengasihan dan penyertaan dari pihak Allah kepada keluarga dan jemaat yang berhimpun hari ini. Amin. Silahkan duduk kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun terlebih dahulu kita akan kembali memuji Tuhan dari nyanyian rohani nomor 2. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Kita nyanyikan bersama-sama. Firman Tuhan akan kita baca dan renungkan bersama. Karena itu mari kita awali dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang sudah mengasihi dan menyelamatkan hidup kami, yang kami percaya sudah menuntun perjalanan hidup kami sepanjang hari ini, kami datang kepadamu mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu. Kami datang menyembah Dikau dalam persekutuan ini, juga untuk merenungkan lagi kebenaran firman-Mu. Sapalah kami Tuhan lewat firman-Mu. Hidupilah kami dalam hidup firman Tuhan, sehingga kami semua akan selalu hidup dan menghidupi firman Tuhan, karena Tuhan yang memampukan. Berfirmanlah ya Yesus Kristus, karena kami sudah siap merenungkannya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bahagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan hari ini, saya siapkan dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Amsal, pada pasalnya yang ke-13, di ayatnya yang ke-4. Amsal 13 ayatnya yang ke-4.
berbunyi Amsal 13 ayatnya yang keempat sebagai berikut. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Berbahagialah yang merenungkan firman-Nya dan mau melakukannya dalam hidup sehari-hari. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, dalam sebuah kisah dongeng atau cerita rakyat dikisahkan seorang ayah mempunyai 3 orang anak laki-laki. Ayah ini sudah tua dan anak-anaknya sudah besar. Kebiasaan pada saat itu adalah orang tua sebelum meninggal harus memberikan warisan kepada anak-anaknya. Yang dimiliki oleh ayah tersebut hanyalah sebuah cincin. Hanya 1 cincin. Sedangkan anak-anaknya ada 3 orang putra. Sang ayah yang sudah mulai tua ini kebingungan. Ia mencari akal bagaimana caranya ia bisa mewariskan kepada anak-anaknya sesuatu yang berguna. Tetapi ia berpikir dan terus berpikir. Ia tidak menemukan jawabannya. Lalu sang ayah ini kemudian melihat cincin kesayangannya. Tiba-tiba ia terlintas dalam benak, dalam pikirannya bahwa inilah satu-satunya yang bisa diwariskan kepada anak-anaknya. Dan ia harus menggandakan cincin itu. Sehingga ayah tersebut pergi ke tukang cincin. Ia meminta kepada tukang cincin itu supaya tukang cincin membuatkan baginya 2 cincin yang persis sama dengan cincin ayahnya. Jadi ayah tersebut menggandakan atau membuat 2 cincin lagi sama persis bentuknya dengan cincin aslinya. Setelah jadi, sang ayah pulang ke rumah dan memanggil anak-anaknya. Lalu ia berpesan kepada anak-anaknya, "Anakku, aku sudah tua, tidak lama lagi aku akan mati. Aku tidak bisa memberikan apa-apa kepada kalian kecuali cincin ini. Cincin ini satu-satunya yang bisa saya wariskan kepada kalian. Masing-masing anak 1 orang untuk kalian bertiga. Cincin ini ada 3. Dan ini bukan cincin biasa. Cincin ini ketika dipakai akan membawa berkat. Cincin ini ketika dipakai akan membuat kita selalu berhasil. Jadi ini bukan cincin biasa." Lalu anak itu mengambilnya. Singkat cerita, ayahnya meninggal. Anak ini kemudian bekerja dan bekerja. Lama-kelamaan mereka sadar, mereka tahu bahwa ternyata cincin yang diberikan oleh ayah mereka masing-masing 1 anak untuk ketiga putranya, ternyata ada 2 yang palsu dan 1 yang asli. Anak-anaknya lambat laun mengetahui bahwa di antara ketiga cincin yang mereka kenakan hanya 1 yang asli. Mereka ketiga putra ini berkumpul hendak melihat mana yang asli dan mana yang palsu. Tapi ketika mereka melihatnya, cincin itu betul-betul dan persis sama, tidak ada bedanya. Sehingga mereka kebingungan melihat mana yang asli dan mana palsu. Lalu kemudian ketiga anak ini membawa cincin ini kepada seorang guru yang terkenal arif dan bijaksana di tempatnya. Setibanya di sana, ketiga
putra tadi berkata kepada sang guru yang terkenal arif bijaksana, mohon bantuan guru. Bisakah guru melihat ketiga cincin ini mana yang asli dan mana yang palsu? Sang guru yang terkenal arif bijaksana mengamati melihat cincin itu. Dan pada akhirnya sang guru itu mengatakan, mohon maaf ketiga anak-anak, ketiga putra-putra, saya tidak mampu membedakan ketiga cincin ini mana yang asli mana yang palsu karena persis sama, tidak ada perbedaannya. Ketiga anak ini kemudian mulai frustasi. Mana yang asli dan mana yang palsu dari cincin itu. Sebelum mereka pulang, tiba-tiba guru yang arif dan bijaksana itu berkata, anak-anakku, saya tidak bisa membedakan mana cincin asli dan mana cincin palsu. Tetapi saya hanya bisa berkata seperti ini. Pulanglah, kalian sendirilah yang bisa membuktikan cincin itu mana yang asli dan mana yang palsu. Lalu anak-anak itu mengatakan, bagaimana cara membuktikan? Kami membuktikan. Dan gurunya menjawab, guru yang arif dan bijaksana itu menjawab, cara membuktikan cincin itu mana yang asli dan mana yang palsu adalah kalian harus giat bekerja, ulet dan tekun bekerja. Dari situlah akan terlihat mana cincin yang asli yang betul-betul membawa berkat, mana yang palsu. Anak ini pulang dan menjalankan perintah guru yang arif bijaksana. Mereka bekerja dan bekerja, tekun, ulet, giat, rajin. Dan mereka bertiga berhasil. Mereka bertiga sukses. Mereka menjadi orang yang terkenal, mereka menjadi orang yang kaya. Lalu mereka kembali kepada sang guru. Dan sang ketiga anak yang sudah sukses yang berharga dikatakan, guru, kami sudah menjalankan perintah guru. Kami bekerja tekun, ulet, giat, rajin. Dan ternyata ketiga cincin-cincin ini kami masih bingung mana yang asli dan mana yang palsu. Lalu sang guru itu kemudian menjawab, hai anak-anak, kalian boleh berhasil seperti ini. Itu karena kalian giat. Itu karena kalian ulet. Itu karena kalian tekun bekerja. Keberhasilan kalian, kesuksesan kalian bukan terletak pada cincin itu, asli apa palsu. Kesuksesan keberhasilan kalian bukan terletak pada cincin yang ada kehebatannya, ilmu gaibnya, tidak. Tetapi kalian berhasil oleh karena keuletan, kerajinan, dan giat kalian untuk berusaha. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dongeng atau kisah atau cerita ini mengatakan, memberi penjelasan dan pelajaran berharga bagi kita. Kesuksesan dan keberhasilan setiap orang digapai dalam keuletan, ketekunan, keberhasilan, bukan terletak pada sama seperti ketiga anak itu cincin yang punya mujizat kuasa. Karena yang punya kuasa hanyalah di dalam Tuhan Yesus. Hendak mau mengatakan kepada kita bahwa ternyata untuk sukses, untuk berhasil, harus disertai dengan ketekunan. Dan itu yang dikatakan dalam bacaan kita Amsal 13 ayat 4. Hati si pemalas penuh dengan keinginan tetapi sia-sia. Si pemalas juga punya rencana-rencana, tetapi dikatakan oleh pengamsal sia-sia. Karena hanya diinginkan, hanya direncanakan, tetapi tindak tanduknya, realisasinya tidak ada. Hanya merencanakan doang, tetapi tidak ada aksi, tidak ada kegiatan. Sehingga dikatakan oleh pengamsal adalah sesuatu yang sia-sia. Tetapi hati orang yang rajin diberi kelimpahan. Pengamsal sadar bahwa keuletan, ketekunan, kerajinan, giat adalah salah satu cara yang bisa dipakai oleh Allah untuk selalu menyalurkan berkat-Nya kepada setiap orang. Karena itu melalui cerita ini dan firman Tuhan dalam kitab Amsal 13 ayat 4 kembali mengingatkan kepada kita. Giatlah selalu berkarya.
Tekunlah selalu berkarya, ulet, berkarya, bekerja. Jangan pernah bermalas-malasan. Jangan hanya keinginan hati yang kuat tetapi tidak ada aksi. Itu sama dengan sia-sia. Tetapi rencana yang matang harus disertai dengan aksi dan tindakan konkret, tindakan nyata. Sehingga semua terwujud. Dan satu hal, sama seperti yang dikatakan Paulus kepada umat Tuhan di Kolose, bahwa setiap pekerjaan mari lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Jangan bersungut-sungut, tetapi lakukan itu dengan sukacita. Lakukan itu dengan gembira. Lakukan itu dengan senang. Karena Allah telah berkarya. Allah telah bekerja buat kita di dalam Yesus. Bukan dengan sungut-sungut, tetapi dengan penuh ketulusan hati untuk menyelamatkan kita semua. Mari berkarya dan terus berkarya sambil tetap berharap berdoa di dalam Tuhan. Orait labora, berdoa dan bekerja. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur firman-Nya boleh kedengaran lagi hari ini. Karena itu bersama-sama kita akan merespon firman Tuhan. Sambil kita diberi waktu dan kesempatan menyatakan ungkapan syukur, kita membuka nyanyian rohani nomor 16. Kita nyanyikan sekarang beri syukur besarkan nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat nomor 16. Sekarang bersyukur besarkan nama Tuhan, pemimpin hidupku yang mendengar seruan yang oleh anaknya beri anugerah dan tak terbilang mujizat berkat-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan satu dalam doa syafaat. Karena itu mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena firman-Mu boleh kedengaran hari ini. Ajarlah kami untuk terus berkarya di tengah-tengah kehidupan meskipun kondisi sulit. Dan ajarlah kami tetap bersandar sepenuhnya hanya di dalam Tuhan. Karena kami hanya berusaha, tetapi Tuhanlah yang akan mengaruniakan keberhasilan. Bapa di surga, kami mau berdoa buat jemaat-Mu yang telah beribadah hari ini. Tuhan berkati, sehingga kehadiran mereka, peribadatan mereka melalui media virtual tidak pernah sia-sia, tetapi hidup mereka selalu diberkati di dalam nama Tuhan. Dan meskipun kami beribadah lewat media virtual, tetapi berkat-berkat Allah tetap nyata dalam sukacita bagi jemaat-Mu. Kami mau berdoa buat hamba-Mu Bapak Daniel Kampuno sekeluarga yang menjadi keluarga penghimpun. Tuhan berkati mereka Bapa, Tuhan pelihara mereka dalam tugas dan tanggung jawab sebagai abdi Allah dalam dunia pendidikan, sebagai abdi Allah dalam tugas keanggotaan majelis di Jemaat Moria. Tuhan berkatilah sehingga semua tugas dan tanggung jawab itu diemban dengan penuh sukacita. Jadikan dia ayah dan suami yang berhikmat. Berkati istri terkasih Mama Jain yang juga menjadi bagian dari proses karya hidup di tengah-tengah dunia pemerintahan di RT RW di mana mereka berdomisili, sehingga mereka menjadi abdi Allah dalam dunia pemerintahan untuk melayani masyarakat dengan penuh sukacita. Bahkan juga sebagai anggota Majelis Jemaat Moria berkati, dan sehingga ibu istri terkasih juga menjalankan tugas sebagai anggota majelis yang baik, yang selalu memuliakan Tuhan. Tuhan menjadikan dia menjadi istri dan ibu yang berhikmat bagi anak-anak. Berkati anak-anak mereka Bapa yang sudah dewasa dalam masa remaja, sehingga anak-anak mereka penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita. Di masa muda anak-anak mereka menjadi pemuda-pemudi Kristus yang berhikmat bijaksana. Bahkan dalam usia remaja mereka dituntun, dibimbing, dipelihara Allah. Anak-anak dalam pendidikan dari rumah masing-masing, biarlah mereka tetap giat
ulet belajar, rajin belajar, Tuhan mengaruniakan keberhasilan. Bahkan dalam usaha-usaha mereka, usaha bisnis mereka, unosop Tuhan berkati, sehingga usaha itu, bisnis itu tetap berjalan dalam berkat-berkat damai sejahtera Allah. Rencana-rencana mereka yang lain, Tuhan berkarya untuk memberi mereka kesuksesan dan keberhasilan dalam setiap usaha atau rencana yang mereka tekuni. Berkati hidup dan kehidupan mereka, berkati orang tua mereka, berkati keluarga-keluarga mereka di mana saja mereka berada, sehingga keluarga besar Bapak Daniel Kambuno tetap merasakan damai dan sejahtera dari Allah di surga. Berkati jemaatmu dalam segala juang, berkati jemaatmu yang sedang dalam pergumulan sakit penyakit, berkati jemaatmu yang sedang dalam pergumulan masalah ekonomi. Tuhan hadir bagi mereka, Tuhan menuntun mereka yang sudah lansia pun tetap mereka dikuatkan, disehatkan oleh Allah di surga. Bapa, berkati persembahan syukur, sehingga setiap persembahan syukur jemaatmu menjadi berkenan dan berbau harum di hadapan Tuhan. Ini syafaat kami Bapa, ini syukur kami yang kami bawa dan alaskan hanya di dalam Yesus Tuhan kami, yang sudah mengajar kami doa Bapa kami bersama demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menutup ibadah kita hari ini. Kita akan nyanyikan bersama-sama dari nyanyian rohani 131. Dan untuk kemuliaan Tuhan saya undang kita berdiri. Pimpin aku Tuhan Hua dalam gurun dunia, kita nyanyikan bersama. Jemaat, jalanilah hidupmu dalam damai sejahtera Allah sesuai dengan firman-Nya, dan arahkan hatimu, terimalah berkat dari Tuhan. Damai sejahtera Allah membimbing, memelihara jemaat-Nya. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus meneguhkan dan mengokohkan iman jemaat-Nya, juga memberkati keluarga Bapak Daniel Kambuno, hidup dan kehidupan keluar masuknya di rumah mereka. Damai sejahtera Allah membimbing saudara-saudara sekarang dan selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita saudara-saudara. Terima kasih buat jemaat yang berhimpun. Terima kasih keluarga Bapak Daniel Kambuno yang menjadi keluarga penghimpun juga saat ini. Selamat malam.